Assalamualaikum, welcome back to my channel di Tugas ISD Ilmu Sosial Dasar dengan tema manusia sebagai makhluk sosial. Gua ngambil judul manusia dan alam. Set, gila, maha peka banget, alam banget kan gua anaknya. Ya gimana pembahasannya? Sebenarnya ini bukan pembahasan sih, gue ngajak kawan-kawan untuk berpikir dan merenung. Ini podcast saja, tapi kan videonya bebas, yang penting tentang pembahasan manusia dan alam ya. Oke, kalau begitu yang penting berarti tentang alam dong. Ya udahlah, intinya langsung aja tetap disimak video gue, cekidot aja. Oke kawan-kawan, masih bersama saya. Di sini saya akan sedikit mengajak kawan-kawan. Saya nggak bisa ya kayak modelan kawan-kawan yang lain. Mungkin bukan nggak bisa, tapi kurang suka kayak pakai kayak PPT terus ada suara-suara gitu. Saya nggak bisa, saya modelnya lebih suka yang seperti ini kawan-kawan. Dan ini pun dipelajari kan dalam mata kuliah ilmu sosial dasar, bahwasannya manusia mengalami perbedaan-perbedaan terhadap apa yang mereka suka gitu. Dan yang saya suka adalah video-video seperti ini saya posisi belum mandi ya. Oke, saya akan sedikit menjelaskan dulu tentang manusia dan alam. Manusia sendiri itu dalam bahasa diartikan sebagai apa sih? Saya cari dulu sebentar. Arti manusia. Di sini dijelaskan manusia adalah spesies primata yang berasal dan tinggal di bumi dengan populasi terbesar, persebaran paling luas, dan dicirikan dengan kemampuannya untuk berjalan di atas dua kaki, otak yang kompleks, mampu membuat peralatan, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini kita sebenarnya sudah banyak belajar kawan-kawan kan tentang manusia, hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Tapi ada juga hakikat manusia sebagai makhluk individu gitu. Jadi manusia itu memang harus bersosial, tapi di balik sosialan itu manusia harus memiliki keindividuan, tetap harus ada privasi terhadap diri sendiri. Nah, sosial ini tidak hanya meliputi kepada manusia, sesama manusia saja, bahkan kepada alam, pohon, hewan, bahkan atau tumbuhan-tumbuhan seperti rumput pun kita harus menjaga kesosialan kita. Karena sekali lagi saya ingatkan, menurut saya kita ditugaskan di muka bumi bersama dengan para makhluk lainnya itu untuk saling menyempurnakan. Saya percaya dengan statement bahwa alam bisa hidup tanpa manusia. Maksudnya alam adalah gunung-gunung bisa tetap tumbuh tanpa manusia. Tapi manusia tidak akan bisa hidup tanpa alam, tanpa gunung-gunung, tanpa tumbuhan-tumbuhan yang ada di muka bumi ini, tanpa hewan-hewan, ya kan? Kita bisa mendapatkan protein hewani, nabati itu kan dari hewan, dari tumbuhan. Jadi maka daripada itu saya mengajak kawan-kawan untuk sekiranya berdiskusi saja di dalam hati tentang hakikat kita, pentingnya kita bersosial terhadap alam. Kita harus mengerti. Nah, di sini kita akan membahas lebih kepada alamnya saja ya. Bagaimana manusia memperlakukan alam. Kita tidak usah menutup mata, kita tidak usah menutup telinga. Akhir-akhir ini bahkan banyak sekali bencana-bencana yang terjadi. Bencana yang terjadi bukan tanpa sebab, tentu kan. Jangan berbicara tentang takdir. Ini udah takdirnya seperti ini. Kalau manusia sejatinya dari zaman dulu itu sudah berbicara tentang yang namanya takdir, maka tidak akan ada yang namanya itu kapal. Ya kawan-kawan, tidak akan ada yang namanya kapal. Karena orang zaman dulu mungkin, enak ya manusia di seberang sana hidupnya, kita di sini aja lah. Kan kita takdirnya hidup di sini, maka tidak akan tercipta itu kapal. Karena mereka berpikir, bagaimana caranya saya harus sampai ke pulau sana, saya akan membuat kapal. Nah, seperti itu. Jangan berbicara tentang takdir, kita berbicara tentang bencana yang akhir-akhir ini terjadi di Cianjur ya. BMKG itu memperkirakan bahwa terjadinya gempa yang disusul oleh longsor di daerah Bogor Cianjur itu disebabkan sebagian besarnya karena populasi pohon yang menurun kawan-kawan. Nah, ini kan perlu dipelajari.
perlu disiasati. Bagaimana sih kok bisa sampai pohon-pohon itu habis kemudian timbul longsor? Bayangkan udah gempa longsor. Mungkin kalau hanya gempa, BMKG memperkirakan kemarin itu tidak sampai separah ini korban jiwa, kehancuran dan yang lain-lain. Justru yang parah itu akibat dari longsornya. Mungkin kalau gempa secara terminologinya itu peristiwanya itu memang disebabkan oleh alam, manusia tidak ikut campur karena memang ada pergeseran lempeng tektonik ya. Nah, tapi kalau longsor sudah barang pasti itu disebabkan oleh manusia. Daratan-daratan tinggi yang tidak ditanami pohon kemudian terus-terusan disirami oleh hujan, akhirnya basah, airnya tidak terserap, akhirnya terjadilah longsor ditambah oleh gempa. Semakin menjadilah itu longsor. Kita harus belajar dari sini bahwa manusia itu bukanlah segala-galanya. Kita banyak lihat di Bogor itu hutan-hutan atau bahkan bukit-bukit itu dijadikan tempat-tempat yang fashionable buat anak muda kayak kafe-kafe. Yaitu tidak menjadi suatu masalah gitu, karena saya pun orang-orang yang senang nongkrong-nongkrong di seperti itu. Tapi tentu itu semua harus ada pertimbangannya kawan-kawan. Sekali lagi, manusia bukan penguasa di muka bumi ya. Itu baru satu peristiwa, kita belajar dari peristiwa-peristiwa lain seperti laut yang kotor karena keserakahan manusia. Bayangkan jika manusia hanya untuk memenuhi hasrat manusia, untuk memenuhi makan atau kehidupan sehari-hari, orang Papua pun setiap hari, orang-orang di pesisir pantai pun setiap hari mengambil ikan untuk mereka jual sebagian dan untuk mereka makan. Tapi ya orang-orang kapitalis ini loh yang mengekspor menjarah laut seolah-olah laut ini milik mereka. Ya memang Tuhan segala macam telah pakai yang ada di bumi, pakai. Tuhan telah bilang seperti itu kan. Kulu mimma fil ardi halalan toiba, makan semuanya gitu, makan semuanya yang ada di bumi, tapi bukan untuk keserakahan, gengsi dan lain sebagainya. Karena kita kembali lagi kita sebagai, malah kita dituntut untuk sebagai penjaga di muka bumi. Kita mempelopori hewan-hewan, mempelopori alam. Nah, makanya malaikat pun menentang ketika kita disuruh menjaga bumi, karena mereka bilang manusia itu tempatnya pertumpahan darah gitu. Nah, maka dari itu kita harus sadarlah akan alam ini, akan segala macam hal-hal yang ada di dalamnya, terutama dalam siklus kehutanan sih menurut saya, karena itu yang paling penting. Oke, mungkin sampai sini dulu, nanti akan saya lanjut lagi tentang bagian yang lain. Kembali lagi bersama gua nih. Gue tadi habis baca-baca ya hal-hal yang terjadi, bencana-bencana yang terjadi karena disebabkan oleh kerusakan alam. Indonesia termasuk yang paling besar bencana alam karena kerusakan alam itu sendiri. Maka dari itu kita harus sadari kawan-kawan betapa pentingnya kita terus menjaga alam. Menjaga alam itu dengan apa sih gitu loh? Dengan apa cara kita bersosialisasi dengan alam? Mungkin sedikit berbeda dengan cara kita bersosialisasi dengan sesama manusia ya. Kalau kita sesama manusia adalah ya kita saling rukun, intinya begitu kan. Kita pun harus rukun dengan alam, tapi dengan cara yang berbeda. Seperti apa contohnya? Ya ketika kita orang-orang zaman dulu manusia kan hidup dalam beberapa fase. Di fase pertama itu manusia memburu. Ketika mereka tidak berburu, maka mereka tidak akan makan. Kemudian datanglah masa bertani. Ketika mereka tidak menanam, maka mereka tidak akan makan maka mereka tidak akan makan. Sedangkan apa yang mereka tanam itulah yang akan mereka makan. Kemudian terjadilah pergeseran kayak seperti ini. Saya punya alat, saya punya sawah, kamu bisa nanam, kamu bisa nyangkul, kamu kerja di sawah saya, tapi hasilnya bagi dua. Semakin kesini, semakin seperti itu.
Nah, jadilah kesini-sininya orang-orang besar yang saya punya sawah, saya punya pembajak, kamu jadi petani saya, tapi saya lebih besar untungnya daripada kamu yang bertani. Nah, kayak gini kan menjadi ketimpangan. Zaman dulu kan orang-orang kalau saya mancing, ya ikannya buat saya. Zaman sekarang, kamu pancing, tapi itu ditambak saya. Nanti kamu dapat hasilnya sedikit, saya yang banyak. Itu laut kawasan saya. Kamu boleh kamu pancing sebanyak-banyaknya, nanti setor ke saya kasih ke kamu. Entah itu berapa jumlahnya. Nah, semakin kesini manusia mengalami fase yang seperti itu. Jadi saya punya lahan, kamu jadi petani saya, kita bagi dua. Tapi otomatis yang punya lahan lebih besar. Secara nggak langsung. Boleh deh diamati yang seperti itu. Saya tidak akan membahas ke seperti itunya. Tapi kita bayangkanlah jadi jangan pernah marah ketika banyak monyet atau harimau bahkan memasuki pekarangan rumah dan yang lain-lain gitu kan. Itu kan disebabkan karena lingkungan mereka yang rusak gitu. Kalau umpamanya lingkungan mereka tidak rusak, mereka tidak akan mengganggu manusia loh. Saya yakin ya. Mungkin saya tidak berpengalaman di bidang yang seperti ini, tapi tidak sedikit kawan-kawan saya orang BKSDA, BPBD, atau bahkan penjaga kebun binatang pun ngomong kayak gini. Karakter harimau itu adalah hewan yang teritorial. Mereka tidak akan pergi meninggalkan sarang kecuali untuk berburu makanan. Ya, itu teori. Kecuali hewan-hewan yang memang inflasi seperti burung-burung camar itu. Jadi harimau, singa, kera, monyet dan segala hewan yang suka memasuki pekarangan warga itu adalah hewan-hewan yang sebagian besarnya hewan teritorial. Jadi kalau sudah menetap mereka. Karena mereka kehabisan makanan saja, mereka jadi menyerang pekarangan warga entah apa itu. Nah, ini kan perlu dipelajari kawan-kawan. Kan tidak sedikit peristiwa-peristiwa seperti itu yang terjadi di Indonesia. Itu sangat penting. Ketika kita tidak mau diganggu, tapi kita tidak sadar bahwasanya mereka pun butuh makan. Mereka pun butuh kehidupan. Mereka pun butuh tempat tinggal. Oke, saya singgung sedikit tentang usulan pemindahan ibu kota ya. Menurut saya, kalau saya pribadi mungkin setuju, tapi kan tetap harus ada pertimbangan ketika nanti Kalimantan yang dinobatkan sebagai paru-paru hutan dunia, ya paru-paru dunia, itu dijadikan sebagai pusat ibu kota, akankah tidak menuai kekagetan terhadap masyarakat, terhadap lingkungan? Pastikan menuai kekagetan, kayak ini kan tadinya full hutan tiba-tiba menjadi pusat-pusat industri. Enggak bisa ditolak lah ketika ibu kota pindah, ya pasti industri-industri segala macam pabrik-pabrik akan ikut pindah. Nah, ini yang harus dipertimbangkan itu loh kawan-kawan. Bagaimana populasi hewan-hewan di sana? Yang saya tahu populasi hewan-hewan di sana adalah populasi hewan-hewan terbesar. Sisa-sisa yang ada di Indonesia nih hewan-hewan masih tersebar di sana. Seperti orang utan, itu masih benar-benar ada di sana. Saya berbicara begini bukannya tanpa fakta kawan-kawan. Tapi memang benar. Hewan-hewan di Kalimantan itu masih sangat lestari. Bayangkan ketika sedikit saja penggusuran terjadi. Ya, mungkin pemerintah kita lebih tahu akan hal ini. Saya hanya berbicara dampak ke depannya. Walaupun tidak ada hutan sama sekali pun yang digusur, percayalah, pasti itu akan menjadi pusat perhatian yang ramai dan pasti sedikit banyak mengalami kekagetan di dalam alam tersebut. Entah apa ya, itu kan benar-benar hutan ya Kalimantan. Kalimantan ya, mungkin ada Kalimantan yang kota, tapi yang benar sebagian besar itu Kalimantan masih dihuni oleh hutan. Nah, ketika nanti dibayangkan saja lah kawan-kawan, ketika nanti ibu kota pindah, presiden di sana, DPRD di sana, apapun di sana,
akan menjadi seperti Jakarta. Bayangkan saja akan menjadi seperti Jakarta. Bagaimana kawan-kawan? Kayak sulit ya kan, sulit untuk dibayangkan. Nah ini perlu menjadi pertimbangan juga. Lagi-lagi saya hanya menekankan, menurut saya manusia bukanlah penguasa di muka bumi. Kita harus berbagai peran. Ya, kita makan daging, kita mati, kita jadi tanah, jadi mayat, jadi bangke, dimakan sama cacing, dimakan sama belatung, cacing dimakan sama hewan-hewan kecil seperti kelinci-kelinci hutan atau hewan-hewan musang-musang kecil. Cacing dimakan, ya musang-musang kecil dimakan oleh ular dimakan oleh elang. Itu kan siklus kehidupan seperti itu. Ya, roda perputaran makanan itu harus tetap berjalan. Ketika roda perputaran ada yang tidak benar, mandek atau berhenti, itu kan nantinya bakal berimbas kepada yang lain. Nah, jangan pernah marah lah intinya kalau kera, monyet atau hewan-hewan liar yang seharusnya berada di hutan memasuki pemukiman warga. Jangan pernah kaget karena mungkin ada yang salah. Mungkin memang bukan manusia yang salah, tapi ada yang salah, harus diamati itu. Jangan serta-merta apa-apalah, kayak keserakahan manusia itu nggak pernah berujung. Maka dari itu poin utamanya di sini itu manusia harus tidak merasa serakah. Udah intinya itu, manusia tidak merasa serakah. Nah bagaimana mengingatkan manusia-manusia yang sudah terlanjur serakah? Jadi kan alam ini begitu pentingnya kawan-kawan untuk dijaga. Ya boleh kita ambil seperlunya, tidak akan habis. Ikan kita pakai untuk seluruh orang Indonesia asal kitanya sesuai dengan batas gitu loh. Boleh explore hewan-hewan yang langka, itu kan bukan tidak boleh. Pemerintah kita sudah bijak dalam hal itu. Kayak pemeliharaan binturong Jawa, itu kan bukan tidak boleh, boleh, tapi harus dengan surat BKSDA. Karena apa? Karena binturong itu adalah hewan yang tumbuh besar nantinya dan makanannya rakus. Jadi orang-orang yang hanya ingin memelihara tanpa bertanggung jawab memberikan makan tidak akan bisa, kecuali orang-orang yang memang sudah niat. Pastikan mereka yang sudah niat itu, oh iya saya bikin suratnya deh biar ada ini, biar legal, ya kan? Orang-orang yang memelihara hewan-hewan yang legal, yang ilegal maksud saya, yang ilegal itu kan mereka sebenarnya tidak mencintai hewan mereka, ya kan? Walaupun mereka bisa memberi makan. Pemeliharaan penangkaran harimau, orangutan itu kan bukan tidak boleh, tapi sudah ada prosedurnya. Nah, manusia-manusia yang mengeksplor hewan-hewan dari Papua ini, sejatinya saya bermain juga di bidang kehewanan ya, terutama hewan-hewan eksotis yang memang sedikit banyak dilindungi. Varanus salvator kayak biawak sejenis komodo itu banyak jenisnya. Ada Varanus salvator, Varanus indicus, itu Varanus prasinus, itu beberapa dari itu dijual secara bebas, padahal itu hewan-hewan terlarang, hewan-hewan yang memerlukan surat-surat izin. Jadi saya speak up sedikit tentang lagi-lagi keserakahan manusia. Ya tidak bisa dipungkiri kita pun masih menjadi manusia-manusia yang serakah gitu loh. Padahal kita nggak terlalu perlu untuk beli ikan bakar-bakar terlalu banyak ya kan, tapi ya, akhirnya dibuang-buang pada malam tahun baru ini. Ya intinya seperti itulah manusia. Maka dari itu kita sebagai manusia harus menghilangkan keserakahan kita. Kita belajar dari laut-laut yang kotor. Kita belajar Pantai Anyar tahun 2012 saya pernah ke sana, itu pantainya masih sangat bersih. Kemarin Desember kemarin, awal Desember saya berkunjung ke pantai yang sama dengan cuaca yang sama, itu sangat berbeda kawan-kawan, kotor. Nah, apa sih yang menyebabkan perbedaan seperti ini? Nah, ini harus dipelajari. Tidak bisa dipungkiri, ini adalah perbuatan manusia. Saya percaya itu. Ini adalah perbuatan manusia, tidak bisa dipungkiri. Maka dari itu, kita jangan sampai menjadi manusia-manusia yang serakah. Gak usah yang muluk-muluk. Kita cukup menjadi manusia yang bisa menjaga, memanfaatkan alam dengan baik saja sih, udah itu aja. Jadi mungkin ya cukuplah untuk kali ini ya. Saya rasa pembahasannya cukup sampai sini aja. Jangan terlalu banyak-banyak tentang renungan,
Kita merenung itu adanya di dalam diri kita, bukan di dalam video atau di dalam apa. Kita renungi, kita adalah manusia gitu. Kita harus bertanya, siapakah kita ini manusia yang seolah-olah kita ini lebih unggul daripada orang utan, lebih unggul dari gunung-gunung, lebih unggul dari sungai-sungai yang harusnya mengalirkan air-air jernih berisikan ikan-ikan segar. Kita jangan pernah merasa lebih unggul, lebih mulia daripada mereka. Padahal kita sama sekali tidak bisa hidup tanpa mereka. Saya sedikit menyinggung materi-materi teman saya tentang manusia sebagai makhluk sosial yang begini. Nah, sekarang manusia sebagai makhluk sosial itu harus menciptakan hal yang baik pula. Mereka bersosialisasi untuk menghancurkan dunia secara tidak langsung, itu juga kurang baik kan kawan. Nah, maka dari itu saya mengajak kawan-kawan untuk sekiranya sadar akan penjagaan alam ini gitu. Kita boleh mendaki gunung, kita boleh menjarah, kita boleh mancing, kita boleh berenang di sungai-sungai. Ya, tentu itu adalah hal yang sangat menyenangkan dan memang alam diciptakan untuk seperti itu, tapi tetap harus ada prosedurnya. Kita ketika pergi ke alam, tolong jangan dibuang itu sampah sembarangan. Ya ini pelajaran anak SD lah. Tapi dalam penerapannya memang sangat sulit gitu loh. Kita bukan gak boleh kita main ke laut, snorkeling, melihat ikan-ikan. Itu keindahan alam yang diciptakan memang untuk memanjakan mata kita, dinikmati ketika liburan tiba itu. Tapi jangan sampai kita menghilangkan prosedur-prosedur yang bahkan sudah ditulis, dilarang membuang sampah, ya kan? Jangan kotori laut, jangan eksploitasi aku secara besar-besaran. Padahal itu ada di dalam undang-undang pun diatur, pengeksploitasian hewan yang berlebihan itu dikenai pidana. Nah, tapi masih saja banyak manusia-manusia yang ngeyel. Nah, ini dia yang tidak boleh. Kita bukan gak boleh memelihara hewan, kita bukan gak boleh memakan ikan yang banyak, tapi yang berlebihan itulah yang tidak boleh. Kita bukan gak boleh pergi ke pantai, ke laut, ke gunung, ke bukit. Kita boleh mendaki gunung, memanjat tebing, menyusuri sungai, menyeberang samudera, melewati bukit-bukit seperti Goku, boleh. Tapi ya itu, jangan merusaknya ini apa? Nah, ini saya bahas. Jangan merusaknya. Yang pertama, intinya satu, jangan serakah. Yang kedua, jangan buang sampah sembarangan. Udah, manusia kalau udah gak serakah sama buang sampah sembarangan, udah, insya Allah alam bagus. Karena poinnya satu, manusia serakah. Ketika manusia serakah, angkuh, udah dah. Kan banyak orang-orang yang menobatkan diri mereka pecinta alam, sejatinya enggak. Bayangkan, mungkin pohon-pohon memang diciptakan untuk ditebang, untuk dijadikan api ya. Tapi kan kalau kita bayangin, mungkin pohon-pohon itu dikulitin sama kita. Mereka merasa keperihan gak sih gitu loh. Batu-batu yang kita dengan sombong kita coret, batu-batu di atas gunung, seolah-olah kita menunjukkan pada khalayak bahwa itulah kita gitu. Kita pernah di sini misalkan. Kan banyak di gunung-gunung kayak Farhan Kudanil pernah di sini. Buset, seolah-olah mengumumkan pada khalayak bahwa saya pernah berada di gunung ini. Itu kan bukan suatu hal yang baik menurut saya. Itu suatu keangkuhan yang terdapat pada diri manusia yang harus dihilangkan. Karena kalau tidak, itu contoh kecil. Ketika nanti itu terus berlanjut, keangkuhan itu terus berlanjut, maka itu akan menjadikan manusia-manusia yang kapitalis itu, yang udah ambil ikan sebanyak-banyaknya, masalah ada yang beli atau enggak nanti, yang penting ambil dulu, ikan gak bakal habis di laut. Tanpa pertimbangan-pertimbangan, mereka orang-orang besar berbicara seperti itu tanpa data-data yang konkret. Itu kan berbahaya kan. Ya mungkin cukup sekian lah pembahasan saya kali ini, pemaparan materi saya kali ini. Mungkin pembahasan saya ini tidak ada objektif subjektif ya, hanya mengajak kawan-kawan untuk berpikir dan ngoceh aja ini tuh. Karena nggak ada format di videonya harus bikin digini-giniin, enggak. Mungkin ada katanya suruh diedit sedikit-sedikit ya, nanti saya edit kalau saya bisa. Ya udahlah, mungkin cukup sekian. Oh iya, pemakaian listrik itu pun sebagian dari alam, perlu diperhatikan. Kalau ini harusnya siang-siang nih listrik nggak usah dinyalain. Nah itulah dia, manusia kebanyakan bisa berbicara tapi tidak bisa mengaplikasikan.
Ya mungkin cukup sekian. Terima kasih kawan-kawan atas partisipasinya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar. Saya pokoknya kalau ada yang nggak jelas ngomong aja lah. Emang saya orang yang nggak jelas kan. Ya udah, cukup sekian. Sampai jumpa lagi di tugas-tugas selanjutnya. Saya nggak bakal mau bikin kayak gini kalau nggak ada tugas. Tapi mungkin kalau ini nanti rame, saya bakal jadi YouTuber aja deh. Ya, saya bakal jadi YouTuber. Oke, mungkin cukup sekian. Saksikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.